Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Goldfish dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya buat hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel tempatnya ngebahas apa lagi kalau bukan ikan kesayangan kita ini. Dan untuk episode kali ini, seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, kalau saya mau modifikasi lagi filter talang yang sudah dibuat di episode sebelumnya. Buat yang belum menyimak prosesnya, boleh dicek di part 1. Sekarang kita mau lanjut ke part 2 untuk modifikasi lagi filter talang ini. Oke, lanjut, langsung kita eksekusi aja prosesnya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Kira-kira jadinya mau seperti apa? Pakai bahan-bahan yang ada ini. Yang pertama ada keni drat luar ukuran setengah atau keni L ya, ukuran setengah yang dratnya di luar kayak gini. Terus ada block ring atau murtandon kayak gini, ukuran 3/4 kali setengah. Di bagian drat luarnya 3/4 dan di bagian drat dalamnya ini ukuran setengah, dicocokkan sama keni L tadi. Terus ada shock drat dalam ukuran 3/4 in buat dicocokkan sama block ring yang ukuran 3/4 nya. Ini bagian dratnya di dalam. Dan satu shock lagi ukuran 3/4 in, tapi untuk yang ini dratnya di bagian luar kayak gini ya. Ukurannya sama, ukuran 3/4 juga, cuman beda drat doang, yang satu di luar yang satu di dalam. Terus ada sambungan atau mur kayak gini, ukuran 3/4 juga. Fungsinya buat menyambung sih, biar lebih mudah untuk bongkar pasangnya. Nggak pakai ini juga nggak masalah, soalnya nggak wajib-wajib amat, kecuali barang yang ini. Kalau ini sih harus pakai dan diwajibkan juga pakai ginian. Fungsinya buat nahan air biar enggak balik lagi ke bawah. Selanjutnya ada pipa ukuran 3/4, panjangnya nanti disesuaikan aja. Terus potongan pipa ukuran 3/4 juga seperti ini, sama pipa ukuran setengah. Dan bahan yang terakhir yang dibutuhkan tentunya power head atau mesinnya. Untuk power headnya sendiri direkomendasikan pakai model yang seperti ini, yang nempel di dinding gitu ya, jangan pakai yang model duduk di lantai. Selain lebih besar, pastinya memakan tempat lebih juga buat di talangnya atau di chamber pertama. Selain itu, untuk pompa model di lantai biasanya bagian lubang inputnya kalau beda merek modelnya beda juga, makanya saya rekomendasiin pakai model yang seperti ini dari kedua merek dengan ukuran dan tipe berbeda, tapi di bagian lubang inputnya tetap sama, bisa masuk pas buat pipa ukuran setengah kayak gini. Nantinya tinggal dicolokin ke keni yang ukuran setengah, contohnya seperti ini. Oke, lanjut. Sebelum dipasang atau rakit semuanya, kita lubangin filter talangnya terlebih dahulu. Untuk ukuran lubangnya disesuaikan sama block ring tadi. Dan untuk alatnya seperti yang kemarin, saya menggunakan cutter ajaib. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Oke,
lanjut, kalau sekiranya lubangnya sudah pas, tinggal kita pasang block ringnya. Jangan lupa karetnya dicopot sebelah, nanti buat di dalam satu, di luar satu. Untuk murnya ini nggak perlu dipasang, nanti kita langsung pasang pakai shock drat yang ukuran 3/4 aja. Dan untuk posisinya jangan sampai kebalik ya, bagian yang ukuran 3/4 di luar dan yang setengah di bagian dalam. Lanjut pasang shock drat dalam ukuran 3/4, dratnya yang di dalam ya. Pasang sekencang mungkin biar airnya tidak bocor. Kalau udah oke, tinggal kita pasang keni L nya ini. Pasang dengan kenceng dan diusahakan bagian lubangnya menghadap sekat chamber seperti ini, biar lebih mudah untuk pemasangan pompanya. Lanjut tinggal kita pasang pompanya. Untuk posisinya bebas, yang penting bagian mesinnya nggak goyang. Jadinya kira-kira seperti ini, dan diusahakan untuk pompanya ini harus terendam sempurna sama air. Tinggal kita pasang perpipaan di bagian luarnya. Lanjut pasang mur sambungan yang ini ukuran 3/4 dan pasang untuk bagian atas terlebih dahulu pakai potongan pipa yang sudah disiapkan sebelumnya. Terus kita masukin ke shocknya ini. Untuk drat sambungannya jangan sampai kebalik ya, bagian yang kelihatan dratnya di luar kayak gini untuk di bagian atas, dan yang sebelahnya ini untuk di bagian bawah. Lanjut tinggal kita pasang pipanya. Untuk ukuran panjangnya disesuaikan aja sama ketinggian akuarium kita. Di bawahnya ini pasang shock drat ukuran 3/4 yang dratnya di bagian luar. Kalau udah terpasang semua, lanjut tinggal kita pasang benda terakhir dan benda wajib juga tentunya. Namanya foot valve kalau nggak salah, ukuran 3/4 yang ada dratnya di bagian dalam kayak gini. Tapi sebelum dipasang kita buka terlebih dahulu, dan dalamnya ada per kayak gini, nggak usah dipasang, kita copot aja. Dan ada semacam klep model gini, fungsinya buat nahan air biar nggak turun lagi. Tapi kalau disedot sama pompa dari atas, airnya bisa naik, cuman dia nggak bisa balik lagi. Istilahnya masuk bisa, keluar nggak bisa. Tinggal dipasang ke shock dratnya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Tinggal kita coba tes sambungkan terlebih dahulu sebelum dipasang ke akuariumnya. Dan kira-kira seperti inilah tampilan akhirnya. Langsung kita coba tes aja ke akuariumnya. Tapi biar lebih mudah untuk pemasangannya, kita copot lagi aja untuk pipa yang ke bawahnya ini. Tapi ada barang yang belum terpasang nih, lupa belum dikasih double L seperti ini. Nanti airnya bisa-bisa muncrat ke atas lagi. Oke lanjut, langsung kita coba tes pasang aja di akuariumnya. Kira-kira berfungsi seperti yang diinginkan atau enggak. Berarti harus matiin dulu mesin yang atas ini biar enggak ngeganggu untuk mushroomnya. Kalau posisinya sudah rapih dan sesuai yang diinginkan, baru kita tinggal pasang pipanya yang ke bawah ini. Untuk pemasangannya mudah kok ini, satu tangan juga bisa, tinggal diputer-puter aja kayak gini. Yang penting sampai beneran kenceng. Jadi kelihatan ya gunanya untuk sambungan ini. Bisa dibayangkan kalau tanpa sambungan berarti kita harus ngangkat lebih atas lagi. Apalagi kalau di talangnya ini udah ada isinya, pasti lebih ribet lagi. Oke lanjut, tinggal kita colokkan aja mesinnya. Tapi sebelum dicolokkan kita harus isi penuh dulu chamber pertama ini biar mesinnya terendam dulu sama air. Kalau udah penuh seperti ini baru kita colokkan mesinnya. Dan kira-kira seperti inilah tampilannya. Kelihatan tuh ya, airnya langsung bisa berjalan seperti biasa walaupun berada di atas kayak gini. Yang penting si pompanya ini harus terendam sempurna sama air. Kalau misalkan udah oke seperti ini, tinggal diisi aja media filternya di chamber kedua dan chamber ketiga. Kecuali yang di chamber pertama itu yang ada mesinnya, itu dibiarin aja kayak gitu,
tuh, nggak usah diisi media filter yang lainnya. Dan misalkan kalau mau pakai lampu UV, boleh dipasang di chamber terakhir atau chamber ketiga, berarti jangan diisi media filter kalau ada lampu UV nya. Dan untuk media mekanisnya nanti pakai box filter lagi, dibikin terpisah untuk media mekanisnya biar lebih maksimal dan lebih mudah juga kalau bersihkan media mekanisnya. Lanjut, saya coba matikan dulu aja nih mesinnya, kira-kira bocor atau enggak. Ini di bagian pompanya kelihatan kalau turun lagi airnya, berarti ada yang bocor ini. Kalau bocor nantinya kita setiap mau nyalain berarti harus diisi manual lagi seperti tadi. Tapi kalau nggak bocor, isi manual seperti tadi cukup di awal setting doang, kedepannya udah nggak bakal isi manual lagi. Dan sepertinya sudah aman nih, airnya udah nggak turun lagi di chamber pertama ini di mesinnya. Lanjut kita coba ganti bagian pipanya buat ke media mekanisnya, dibikin seperti ini atau bebas mau dibikin seperti apa, yang penting tujuannya ke box filternya dulu. Sebelum pasang box filter buat mekanisnya, saya coba buka pipa yang ke bawah dulu biar bisa dilihat airnya pasti turun kalau sudah dibuka pipa yang ke bawah ini. Dan ini pipanya sudah saya copot ya, bisa dilihat tuh airnya juga mulai kelihatan turun, makin berkurang. Oke, lanjut langsung kita balikin lagi airnya, sekalian pasang box filter untuk media mekanisnya seperti ini. Ini isinya cuman biopom doang, 2 lapis. Kalau pemakai nanti tinggal ditambahkan jamet aja 1 lapis di atasnya, tinggal kita nyalakan lagi mesinnya. Dan kira-kira seperti inilah tampilan akhirnya dari hasil modifikasi filter talang jadi versi pompa tersembunyi. Jadi kelihatan lebih rapi lagi ya kalau udah dipasang box filternya. Pompanya jadi nggak kelihatan sama sekali tuh ngumpet di bawah box filternya. Dan buat teman-teman yang mau nyoba bikin filter talang jadi kayak gini, boleh dicoba seperti ini triknya. Bahan-bahannya diikutin aja seperti yang saya pakai ini. Kalau bahan-bahannya sudah lengkap, tinggal dipasang aja, tinggal dirakit. Dan proses pemasangannya juga sangat mudah ya, tinggal dicocok-cocokin doang bahan-bahannya, gak ada yang bikin kesulitan sama sekali. Dan untuk mesin atau power headnya direkomendasikan untuk pakai model yang nempel di dinding ya, jangan yang nempel di bawah gitu. Soalnya untuk jenis pompa yang duduk di lantai gitu bentuknya lebih besar juga dari model yang nempel di dinding seperti yang saya pakai ini. Dan kalau misalkan pompanya lebih besar, pastinya membutuhkan ruang di chamber pertama lebih luas juga. Dan kalau misalkan sudah terlanjur adanya pompa yang model duduk, mau pakai pompa yang sudah ada aja daripada beli lagi. Tinggal disesuaikan aja lubang inputnya, cocoknya ke pipa ukuran berapa, nanti tinggal disesuaikan juga ke keningnya yang dipakai ukuran berapa, gitu aja sih. Dan yang terpenting untuk pompanya harus terendam sempurna sama air. Tapi kalau misalkan sudah punya filter talangnya, setelah coba dites pompanya tidak terendam sama air, berarti harus dimodifikasi lagi, sekatnya ditinggiin lagi seperti ini. Sekalian digeser juga kalau misalkan pompanya belum masuk di chamber pertama, harus diperluas lagi kapasitas chambernya. Oke, mungkin cukup segini aja video saya untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan yang belum subrek dulu aja channel ini biar yang bikin videonya jadi tambah semangat. Terima kasih sudah simak video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.